إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan beragam kenikmatan kepada kita semua, nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam, dan nikmat yang patut senantiasa kita syukuri bersama, nikmat mendapatkan kesehatan dan juga waktu luang, yang mudah-mudahan dengan segenap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan tersebut semakin menambah rasa syukur kita kepadanya, karena sesungguhnya syukur yang kita lakukan bisa menjadi sebab utama turunnya keberkahan yang luar biasa besar melimpah kepada kita semua. Para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika berbicara tentang makna suatu bahasa dalam bahasa Arab, perbedaan yang nyata ketika satu kata itu ditambahkan dengan huruf yang lain itu bisa berubah makna, atau ketika satu kata kemudian berubah harokat bisa juga berubah makna. Ini menandakan betapa luas bahasa Arab itu. Seperti misalkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu akar kata yang sama. Contoh misalkan dari kata Hasan itu akan lahir nanti Ahsan, akan lahir juga Ihsan, bahkan kemudian ada namanya Muhsin. Itu maknanya tentu berbeda. Hasan baik, Ahsan lebih baik, Ihsan perbuatan baik, Muhsin orang yang berbuat baik. Maka betapa luas struktur bahasa Arab itu ketika diterjemahkan, diartikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala tentu berharap yang sangat kepada hamba-hambanya agar ketika kita berbicara tentang masalah ihsan itu, tentang masalah kebaikan, maka Allah berharap setiap manusia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan hal-hal yang baik, disertai dengan sikap ihsannya. Kan ihsan dalam pengertian yang luas sering kita maknai adalah ketika seseorang an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau bisa melihat Allah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekalipun kamu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah senantiasa melihat perbuatanmu. Itu dimaknai ihsan. Ihsan itu maknanya apa? Suatu kebaikan, hal-hal yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya menyampaikan bahwa Allah itu telah menetapkan yang namanya kebaikan-kebaikan dalam segala macam urusan. Dari masalah ibadah yang sifatnya mahdhah, yang sifatnya wajib, sampai ibadah yang ghair mahdhah, ibadah yang ghair wajib, ibadah sunat. Itu semua Allah sudah tentukan. Ibadah yang sifatnya hablum minallah, langsung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang hubungan dengan manusia, itu semuanya harus dijalankan dengan sikap ihsan, dengan sikap yang baik. Bahkan ketika Rasul berbicara tentang, atau ketika Rasul menjawab pertanyaan seorang sahabat yang disampaikan, atau pertanyaannya adalah ketika, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, tunjukkan padaku sebuah amalan yang ketika aku melaksanakan amal tersebut ahabbani Allah, Allah akan mencintaiku, wa ahabbani an-nas, dan manusia juga akan mencintaiku. Itu yang sahabat ini tanyakan kepada Rasul. Maka jawabannya apa kata Rasul? Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Dalam hadis yang lain, wazhad fi ma aidin nas yuhibbukan nas.
Zuhud kamu dalam perkara dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah kamu dalam perkara di manusia yang ada di antara manusia, maka manusia akan mencintaimu. Jadi artinya bahwa ada kedudukan di mana hablum minallah dan hablum minnanas, dua-duanya harus seimbang. Dengan Allah sudah barang tentu itu harus baik, dan dengan manusia juga tentu harus baik. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di Al-Qur'anul Karim kata ihsan itu, Pak. Kalau kita buka Al-Qur'an, itu tak kurang dari 186 kali Allah bicarakan tentang kalimat ihsan itu. Tentu pertanda buat kita betapa kata ihsan itu mendapatkan tempat yang paling baik, tempat yang paling penting, sehingga Allah Subhanahu wa taala menempatkan di Al-Qur'an sampai 186 kali. Kan tadi ada kata hasan, ada kata ahsan, ihsan, ada muhsin, kan gitu. Bahkan misalkan dalam perintahnya yang senantiasa khatib Jumat suka baca di khutbah keduanya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu agar berbuat adil dan berbuat ihsan. Selain daripada adil, juga harus ihsan, harus melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam ibadah yang mahdoh misalkan, dalam kaitannya urusan dengan sholat kita, ketika kita melaksanakan sholat, maka ihsanlah dalam sholat, baiklah dalam sholat. Bagaimana baiknya dalam sholat? Persiapan segala macam kebutuhan untuk melaksanakan ibadah sholat. Dari mulai pakaiannya, dari kemudian cara berwudunya, sampai kepada kaifiat sholatnya, maka semuanya harus dilakukan dengan cara yang baik. Pakaiannya sudah barang tentu pakaian yang paling bersih, bukan yang paling bagus, pakaian yang paling bersih. Wudunya juga harus baik. Makanya dalam wudu itu ada namanya maratib, ada tertibnya, tertib urutannya, dan tertib cara membasuhnya. Karena ada orang yang kemudian oleh Rasul itu diancam, wailun lil aqab, gitu kata Rasul. Wailun lil aqab, celaka orang yang ketika membasuh mata kakinya, ini ada masih tersisa tidak terbasuh oleh air. Jadi kalau misalkan mencuci kaki itu ada sebagian kecil lah yang tidak terbasuh oleh air. Atau misalkan ketika ini yang paling sering, kalau saya misalkan anak-anak, ngetes anak-anak, itu banyak yang sering kelewat itu, ini bagian tangan ini, bagian belakang tangan, bagian sikutnya, itu kadang masih kering, Pak. Makanya tertib aturannya, tertib dalam pelaksanaannya, baik dalam pelaksanaannya, karena ternyata apa yang dilakukan sebelum sholat itu akan berimplikasi terhadap sholatnya sendiri. Kalau misalkan wudunya benar, maka mudah-mudahan sholatnya bisa menjadi sholat yang Allah terima, dijalankan dengan kekhusyuan. Boleh jadi ketika orang susah untuk khusyuk dalam sholat, mungkin salah satunya adalah tidak tertib dalam urusan wudunya. Maka baiklah dalam wudu, ihsanlah dalam berwudu, termasuk juga ihsan ketika dalam sholatnya. Karena Rasulullah SAW telah memberikan sebuah contoh yang nyata kepada kita semua, bagaimana kaifiat solat itu. Sampai kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usalli. Silakan kalian solat sebagaimana kalian lihat aku solat. Bagaimana takbirnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana bacaannya. Rasul sudah berikan contoh yang luas kepada kita semua tentang pelaksanaan itu. Makanya ketika melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jalankan dengan sesuatu yang baik, jalankan dengan penuh kebaikan. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Syaddad bin Ja'la, beliau menyampaikan, terdapat dalam Arba'in An-Nawawi, hadis nomor ke-17, itu kata Rasul, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan
Al-ihsan, perbuatan baik itu ala kulli syai'in, terhadap segala macam urusan. Jadi kalau orang misalkan tidur, maka tidurnya harus ihsan. Ketika bicara, bicaranya harus ihsan. Ketika berjalan, berjalannya harus ihsan. Kuma berjalan ihsan teh tetujang tajung teparuguh, Pak. Kan sok aya teh no jalan teh sok apa, orang tengil itu kan jahil gitu. Berjalanlah dengan ihsan, berjalanlah dengan cara yang baik. Berbicara dengan bicara yang ihsan, bicara yang baik. Beraktivitas juga dengan ihsan. Sehingga kemudian ketika orang menjaga keihsanan dalam segala macam urusan pekerjaannya, maka dijamin akan beres, Pak. Pasti akan beres perbuatannya. Kita yang kerja di kantor misalkan sama kan di kantor juga harus ihsan kerjaannya, harus beres runut dari A, B, C, D-nya. Ketika pekerjaan numpuk maka jangan dipilah-pilah, kerjakan semuanya, harus ihsan dalam pekerjaannya. Semuanya sama, makanya Allah sampaikan demikian melalui lisan Rasulnya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu telah memerintahkan, telah menetapkan al-ihsan, perbuatan baik untuk segala macam urusan tanpa ada batasan. Bersedekah maka sedekahlah dengan baik. Berzakat maka berzakatlah dengan baik. Saum maka saumlah dengan baik. Makanya kenapa kemudian dalam berbagai macam ibadah Rasul suguhkan perintah, Rasul adakan larangan, dan Rasul juga senantiasa mewanti-wanti. Karena kalau seseorang melakukan sebuah amalan, dia khawatirkan nanti ada sesuatu yang tidak baik yang bisa mengakibatkan amalnya tidak Allah terima. Contoh misalkan yang mudah saja, Pak, dalam urusan saum. Itu yang beberapa bulan kemarin kita laksanakan bersama. Rasul kan berikan, oh ini saum itu pahalanya luar biasa besar. Tapi ingat, untuk mendapatkan pahala yang besar itu saumnya harus benar gitu. Saumnya harus baik. Apa di antara syaratnya? Malam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang melaksanakan saum, malam yada' qawla zur, dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan zur, ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan tidak baik. Falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tak punya kepentingan apapun dari urusan makan dan minumnya. Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Ini tuh bagian dari apa yang Rasul sampaikan kepada kita, agar saum kita baik, agar saum kita benar, maka diberikan warning, adanya peringatan, hati-hati ini. Kalau ucapan dusta, ucapan tidak baik itu akan membuat ibadah saum kamu menjadi tidak berpahala. Hati-hati, banyak orang yang melaksanakan saum tapi tak ada ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia hanya saum saja menahan lapar dan dahaga tapi tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya ibadahnya baik dan benar. Karena itu katanya. Ibadahnya baik dan benar. Bukan hanya baik, disertakan dengan benar. Bukan hanya benar, disertakan juga dengan baik. Bahkan kata Fudail bin Iyad itu mengatakan begini, Allah itu tidak akan pernah menerima sebuah amalan yang dikerjakan hanya sebatas karena benarnya. Kalau hanya karena benar, itu nggak bisa Allah terima. Kalau nggak ada syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga ternyata belum cukup. Kalau apa? Kalau tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya benar dan baik itu disandingkan. Ibadah itu harus benar, ibadah itu harus baik. Maka kata-kata ihsan itu akan dibawa terus-terusan dalam urusan ibadah, dalam urusan apapun. Bukannya setiap pekerjaan umat Islam itu, setiap pekerjaan seorang muslim itu harus menjadikan kebaikan buat dirinya. Bukankah setiap ucapan yang disampaikan harus berimplikasi kepada kebaikan ke depannya? Maka sampai Rasul itu urusan bicara saja kan kata Rasul,
Nih perhatikan bicara, sampai ketika Mu'adz bin Jabal datang ke Rasul minta nasihat agar ditunjukkan sebuah amalan yang bisa memasukkannya ke surga, menjauhkan dari neraka. Itu sampai Rasul itu memberikan kredit poin gitu dari pertanyaan yang Mu'adz sampaikan. Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannata wa yu'idni anin nar ya Rasul. Tolong tunjukkan padaku sebuah amalan yang bisa memasukkanku ke surga, menjauhkanku dari neraka. Tapi Rasul dipuji pertanyaan itu. Laqad sa'alta an 'azimin. Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya tentang suatu urusan yang sangat besar, sangat fundamental. Rasul terangkan yang bisa memasukkanmu ke surga, menjauhkan dari neraka adalah ta'budullah wa tusyrik bihi syai'a. Kau ibadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau shaum di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan engkau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Setelah itu Rasul terangkan, sampai di penghujung hadis lumayan agak panjang, sampai di penghujungnya kata Rasul, maukah aku tunjukkan kamu terhadap sesuatu yang bisa mengikat semuanya? Apa itu? Kuffa alaika hadha. Rasul mengisyaratkan sambil memegang lidahnya. Kuffa alaika hadha. Ini, genggam ini, tahan ini. Jangan dibiarkan begitu mudah kata meluncur dari lisanmu. Perhatikan setiap apa yang kau ucapkan. Karena pengaruhnya besar. Bahkan di surah Al-Ahzab, kalau tidak salah itu, seringkali dibaca ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan ucapan-ucapan yang baik. Bukan pakai shin, Mbak. Kalau syadida itu keras. Kalau bacanya qawlan syadida, ucapan-ucapan yang keras. Pakainya sin. Sin kecil. Ya tuh bahasa Arab mah. Salah pakai shin dan sin aja, rubah makna, rubah artinya. Ini kalau ada yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Oh, sudah salah pemaknanya. Tafsirannya udah keliru itu. Qawlan sadida, sin kecil. Mananya apa? Ucapan yang baik. Karena pengaruhnya luar biasa besar. Bisa yaghfir lakum dzunubakum. Karena ucapan yang baik itu bisa mengampuni dosa-dosa yang dilakukan. Wa yudkhilukum jannatin, dan bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas kalau Rasul kemudian memberikan isyarat, nasihat kepada Mu'adz bin Jabal, kuffa alaika hada. Yang bisa mengendalikan seluruh amalan itu adalah kuffa alaika hada, nih lisan. Makanya jaga lisanmu, jaga dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Untuk lisan saja, pakai bahasanya ucapan yang baik, kata-kata yang baik. Makanya dipakai dalam segala urusan, Mbak, kata ihsan itu. Nah, dalam hadis itu Rasul mengatakan, hadis selanjutnya, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka membunuhlah dengan baik. Atau dalam ada yang mengartikan, berbuat baiklah ketika membunuh. Cek pertanyaannya, Pak. Ari berbuat baik ketika membunuh juga kumaha? Kayak gimana membunuh dengan cara yang baik itu? Bismillah lah. Bismillah, kecek gitu kan. Maknanya gimana gitu kan? Kalau misalkan kita memikirkan dengan pikiran, iya kumaha cara nanya membunuh dengan cara yang baik, dan membunuh mah yang namanya pembunuhan adalah sesuatu yang buruk. Oh, ternyata maksud Rasul fa ahsinul qitlah di sana, berbuat baiklah atau dengan cara yang baiklah ketika membunuh itu. Ketika apa? Ketika dalam keadaan perang. Bukan ketika dalam keadaan damai, ayo orang kafir datang kecelek, enggak. Tapi ketika dalam masa perang. Maka di Al-Quran Allah menyampaikan kata-katanya begitu.
Ya ayyuhalladzina wa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Itu perintah dari Allah. Dan apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, di mana? Di medan perang. Was, jangan dijadikan dalil di mana wae. Itu jadi salah nanti pemaknaannya. Dan jika kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, fadarbar riqab. Yang paling cepat itu adalah fadarbar riqab, tek tihang kopeahna. Ini bagian leher. Itu bagian paling fatal loh. Jadi ketika orang udah diputuskan lehernya, udah. Makanya kenapa? Sampai ada katanya yang meneliti tentang hukum penggal di Arab Saudi itu. Kenapa dengan penggal? Ternyata orang ketika dipenggal, dia nggak akan lagi merasakan kesakitan. Ya iyalah, dak tos putus itu. Langsung aja meninggal. Beda dengan cara digantung. Sok digantung apa? Kokosehan. Udah. Kau maunya kalau misalkan sampai disayat, aduh Masya Allah. Islam tidak mengajarkan sama sekali urusan itu. Bahkan sejarah itu menjadi bukti buat kita. Ketika Rasul dan para sahabat berperang, kemudian menawan orang-orang kafir, di mana disimpannya, Pak? Di masjid. Di talian, di tiang masjid. Dan tanpa ada satupun yang berbuat jahat kepada tawanan tersebut. Sugan pas beres sholat keluar rada dikieu heula gitu. Sugan pas nyuri-nyuri kesempatan ciwit misalkan gitu. Atau ditorih misalkan gitu pakai pisau. Enggak, Rasul itu memperlakukan mereka dengan sangat baik. Maka kemudian banyak diantara orang-orang yang ditawan itu malah berbalik jadi masuk Islam. Coba tuh dalam sejarahnya. Siapa itu? Namanya saya lupa lagi. Itu ada orang yang datang ke Rasul, Surokoh. Dia datang ke Rasul, menghadang Rasul, menghunuskan pedangnya. Gitu. Sampai dia bertanya, Muhammad, sok senaya nama. Siapa yang mau menolong kamu? Gitu. Sambil menghunuskan pedang. Siapa yang akan menolong kamu? Ku Rasul dijawab, Allah yang akan menolongku. Bergetar Pak, tangannya. Surokoh itu sampai kemudian terjatuhlah si pedangnya. Ku Rasul diambil. Dibalikan sok, ayeuna saha? Siapa yang akan menolong kamu? Sampai masuk Islamnya, Pak. Kan bisa saja jika Rasul teh rada dikit tuh kana saalit tah, kana ayeuna tah, kana gadona sok saha gitu. Pedang nu mencos ka dieu geunana. Tapi tidak sama sekali. Makanya ketika berbicara tentang hak asasi manusia, Quran tuh sudah jauh-jauh hari berbicara tentang itu. Tentang hukum qisas. Kenapa orang hanya melihat hukum qisas itu dari kebengisannya? Kenapa hanya memandang hukum qisas itu dari sesuatu yang buruk itu, dari sudut pandang yang tidak baik? Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dan pada hukum qisas itu ada kehidupan yang Allah jaga, wahai orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Kan dalam ayatnya sama seperti ketika Allah mewajibkan urusan saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Bahkan dalam ayat yang lain juga sampai Allah menerangkan kata-kata itu, wal 'aina bil 'aini, mata dengan mata, wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga, wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Hidung, telinga, mata dijaga, wasinnu bisinni. Bahkan sampai urusan gigi saja, gigi dengan gigi lagi. Kalau misalkan dipukul yang patahnya gigi, udah gigi lagi dipatahkannya. Mun tanggalnya 1, tonjok. Mun ditonjok punglak 2, wayahna urang oge hiji deui. Gitu, Pak. Adilnya luar biasa gitu. Untuk apa? Menjaga hak asasi manusia itu dijaga dengan baik. Hanya kan yang dilihatnya cuman yang bengis, cenah hukuman kayak gitu. Tidak melihat yang lain.
daripada kayak orang misalkan disetrum, itu merasakan penderitaan yang luar biasa. Tuh. Jadi kalau bicara tentang hak asasi manusia malah udah Quran itu sudah jauh-jauh hari berbicara tentang itu. Jangan mengajari, jangan menggurui orang muslim tentang hak asasi manusia. Quran itu sudah menjelaskan semuanya. Hukum yang ada Allah tetapkan buat apa? Untuk menjaga hak seseorang. Makanya lihat dalam hadis itu kan Rasul sampai mengatakan tentang hak-hak manusia, tentang hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Walaupun pada urusan yang paling mendasar, urusan yang paling sederhana. Salam, saling mengucapkan salam, ketika ada yang sakit dijenguk, ketika ada yang meninggal diantarkan sampai kuburan, ketika ada yang bersihin mengucapkan hamdalah, kemudian balas dengan yarhamukallah, ketika ada yang minta nasihat maka nasihati. Itu semua sebagai apa? Bagian dari kebaikan-kebaikan yang harus dijaga. Maka ihsan dalam kehidupan itu sudah jauh-jauh hari Allah membahasnya dalam Al-Quranul Karim. Jadi pengertian idza qataltum fa'silu qitlah itu bukan di masa damai. Tapi bukan di masa pandemi juga. Di masa perang, ketika dalam keadaan perang. Bahkan satu lagi Pak, ketika Rasul itu datang ke Taif, penduduk Taif itu beramai-ramai melempari Rasul, sampai berdarah pelipis Rasul, sampai patah giginya Rasul, dilempari. Saat itu, sampai malaikat Jibril itu menawarkan jasa kepada Rasul. Kalau engkau mau, engkau hanya tinggal berdoa kepada Allah, kehancuran mereka, saat ini juga akan aku hancurkan mereka. Tapi apa kata Rasul? Biarkanlah mereka. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka belum tahu apa-apa. Gitu, Pak. Jadi luar biasa ya, kalau berbicara tentang adab dalam Islam itu, Islam sangat menjaga. Bahkan sampai urusan yang paling mendasar. Sering kepikiran nggak Pak? Urusan sendal, pakai sendal. Mana ada sih orang lain yang ngurusi urusan sendal? Tapi karena Islam mengajarkan bahwa setiap orang muslim dalam urusan berpakaian dan segala macam harus bernilai ibadah, diatur urusan pakai sendal juga. Atau misalkan ada hadis Rasul yang mengatakan, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Janganlah engkau berjalan dengan hanya memakai satu sendal. Wal yun'ilhuma jami'an, kalau mau pakai keduanya, aw liyakhla'huma jami'an, kalau mau buka dua-duanya. Ada enggak di orang lain yang ngurusi sampai urusan kayak gitu? Kan urusan yang sederhana sebetulnya. Kalau pakai sendal, pakai pakaian, dahulukan yang kanan, akhirkan yang kiri. Kalau membuka, dahulukan yang kiri, akhirkan yang kanan. Itu sampai hal-hal yang seperti itu. Agar apa? Agar orang terjaga keihsanannya, terjaga kebaikan dalam setiap amalnya. Wa idza qataltum fasilul qitlah. Yang kedua, dalam hadis itu Rasul sampaikan, wa idza dabahtum, dan apabila kalian menyembelih, fa ahsinudz dzibhah, maka berbuat baiklah dalam penyembelihan itu. Atau mananya harus dengan cara yang baik ketika penyembelihan teh. Karena ada perintah, wal yuhidda hadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Dan hendaklah seseorang di antara kalian menajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, dan membuat senang sembelihannya. So, sekarang pertanyaannya, nyenangkan sembelihan juga kumaha, Pak? Disenangkan sembelihan teh, dibuat happy dia teh gitu ketika disembelih teh. Kayaknya kemarin ini bagian dari ini saja, dari syiar. Saya ikut pelatihan, ada satu pelatihan jagal, Pak. jadi ustadz jagal tenan naon lah. Saya jadi tukang jagal, Pak, pelatihan jagal. Selama ini ketika kita nyembelih itu kan berdasarkan satu pengalaman belajar dari orang dan melihat. Biasa kan gitu.
Belajar dari pengalaman, kemudian memberanikan diri dari yang kecil dulu. Hayam heula gitu banyak. Kemudian naik ke karena kelenci lah gitu. Atau karena marmot gitu nya ulah waka kana ieu. Tidinya udah mulai agak besar karena domba. Tina domba terus karena kuda. Sapi gitu kan. Kan sapi jadi pilihan heula. Ulah kudu pang badagna sapina nu leutik heula gitu. Yang kecil dulu sapinya. Berkaca pada pengalaman kan biasa begitu. Tanpa didasari keilmuan. Saya baru tahu ternyata dalam dunia penyembelihan sampai diterangkan oleh dokter hewan namanya dokter hewan Supratikno. Beliau dosen dari peternakan IPB. Dan beliau yang mensertifikasi para jaga-jaga syariah. Jadi kalau nanti kan ke depannya, karena hasil kemarin, saya harus magang di RPH selama 6 bulan. Magang di RPH, di rumah penyembelihan hewan di UPTD Tasik. Seminggunya sekali, gitu. Harus itu diwajibkan untuk mengasah kemampuan. Dan ternyata memang betul ada namanya, karena beliau ngambil salah satu hadis ini, hadis yang kita bahas sekarang, ada perintah Rasul, wal yuhidda hadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, senangkan gitu. Makanya kata beliau, kenapa kalau misalkan dalam musim kurban banyak sapi yang stres, banyak domba nu teu eureun we terus disada. Kenapa? Karena ternyata stres juga ada di hewan. Dan kalau hewan itu kemudian stres akan berimbas kepada kualitas daging yang dihasilkan. Gitu. Makanya kata beliau, suka lihat gak kalau misalkan ada daging hewan yang pucat gitu. Itu karena bisa jadi awalnya sapinya stres. Kan punten, suka tidak terkontrol. Pakai honing itu tuh para tiba, ngilangin bur di. Saya karena seneng bilah, seneng bedog Pak. Jadi cari tahu itu tentang informasi tentang bedog. Pakai honing yang panjang, yang besi itu, kemudian sering, itu depan sapi. Kata beliau, yang namanya hewan itu peka pendengarannya. Maka coba perhatikan cenah, kalau misalkan itu yang lagi ngasah itu, yang ngebersihin itunya, digiring sapi, dijamin sapinya aduk-adukan. Dan itu ternyata benar, Pak. Jadi ketika bicara tentang fikih udhiyah, itu bukan hanya membahas tentang bagaimana nyembelih, fikih udhiyah, tapi bagaimana memperlakukan hewan dengan baik, karena hadisnya ada gitu. Wal yuhid wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha. Ketika kalian menyembelih maka harus ihsan dalam menyembelihnya, tidak boleh sembarangan. Punten, dalam tekniknya masih suka ada melihat orang dengan menyembelih teknik gergaji. Ngeragaji kumaha? Nah, itu tanah teknik gergaji. Atas bawah, atas, terus aja gitu. Saya beberapa puluh kali atas bawah. Sampai saya pernah melihat diperlihatkan video ada seorang ibu-ibu, karena kan menyembelih tidak hanya laki-laki, perempuan juga sah untuk menyembelih. Ada seorang ibu-ibu yang entah kenapa, entah kerasukan apa, entah punya masalah apa dengan suaminya, sampai 36 kali. Demikian. Masya Allah, ternyata ini yang diperbaiki, Pak. Kayaknya beliau menyampaikan begini, patokannya adalah jakun. Letaknya di mana? Kalau domba kan kelihatan jakunnya. Itu 3 jari, Pak. Biasalah orang sambil ngobrol sembelihan, Pak. Resep. 3 jari derhang. 3 jari derhang. Ini untuk ukuran domba, 3 jari. Jadi gini misalkan 3 jari. 3 jari derhang itu sudah kepegang jakunnya. Nah, cenah ari nuk itu punya jakun, ada jakunnya, Pak. Saya juga baru tahu kemarin pas praktek, nya ayah melakukan jakun gitu di domba tuh 3 jari. Dan tepat di bawah jakun itulah di mana 4 urat yang harus putus secara sekaligus. 1 hulkum, 2 mar'i, 3 wajadain. Wajadain itu 2. Jadi 4. Hulkum artinya kerongkongan. Ini saluran kerongkongan. Yang kedua adanya mar'i, itu saluran pencernaan. Itu biasanya nyatu dengan kerongkongannya.
Yang ketiga wajadain. Wajadain mah dua urat yang ada di kiri dan kanannya. Dan itu letaknya bukan di atas. Letaknya di bawah jakun. Jadi ketika orang itu menyembelih sebelah atas jakunnya, maka dia bukan menyembelih leher, tapi menyembelih lisan. Di sini kan batas lisan di sini, Pak. Kayak kita aja kayak manusia kan sama, batas lisan di sini. Di sini kan? Resign, Pak. Batas lisan di sini. Tapi kalau di sini jangan juga pas di jakunnya. Jakun kan tulang rawan. Kalau tulang rawan itu agak susah juga, nanti jadi nyangkut bedognya. Tapi ketika di bawah jakun ini sedikit, kalau 3 tadi untuk domba, 4 atau 5 jari untuk sapi, kita kan suka ngitungnya telinga Pak ya. Telinga dikitukan tapas pas ieu pas belah dia telingana. Ternyata ukurannya yang lebih tepat adalah dengan jari ini. Jadi pas pegang itu kan begini, pegang, 5 jari di sini. Pas di bawah jakunnya. Dan itu harus dari bawah, terserah kalau misalkan tekniknya apakah mau dari bawah mau dari atas. Kalau dari bawah, kolongkeun si bedogna. Kolongkeun bedogna, kemudian tarik ke atas. Tidak perlu dikieu-kieu. Karena kalau pisau yang tajam itu nggak perlu dengan cara digini-gini. Saya lihat sendiri kalau di RPH itu ternyata itu kayak gimana. Cuma bedanya kalau di RPH kan di stunning dulu ya. Stunning itu ditotok si batoknya sampai pingsan. Makanya beliau kemudian yang menyampaikan ke MUI itu, ini stunning gimana, boleh tidak gitu. Boleh tidak stunning itu. Ternyata sekarang karena impor daging dari Kanada, dari luar sana, kan di sana RPH di sana pakai stunning dengan dimasukkan si sapinya ke alat, kemudian ditahan dagunya, di atas ditembakkan karena pas tengkoraknya, langsung pingsan. Makanya MUI itu memutuskan kalau 30 detik itu masih bernafas, langsung disembelih, halal sembelihannya. Tapi kalau sudah 30 detik kemudian sapi itu tak lagi bernyawa, maka sudah jelas jadi haram hukumnya. Jadi bangkai kan itu. Itu. Jadi ternyata urusan nyembelih juga nggak sembarangan. Termasuk adalah jagal itu harus memastikan hewannya sudah mati. Ya masuk kita suka nyembelih teh, kayak saya lompat aja jagal nanti. Diam dulu, pastikan bahwa hewan itu, karena hewan yang disembelih dengan benar, kata beliau, yang disembelih dengan benar, itu hanya dalam durasi waktu 6 menit sampai kematinya. Hanya 6 menit. Jadi hewan itu, satu peka pendengarannya, yang kedua mata, ketiga penciuman. Makanya kenapa ketika misalkan sudah si darahnya itu diambil gitu, supaya mengurangi itu. Karena indera penciumannya. Itu ternyata. Karena Rasul perintahkan dalam hadisnya itu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Dan hendaklah kalian mempertajam. Pisau mempertajam alat sembelihan. Sekarang kan lagi musim gini rame di mana-mana. Kita juga belajar tentang cari tahu tentang bahan-bahan bilah itu kan ada bahan bilah yang lama, ada yang baru, ada yang modern gitu, ada yang Jerman gitu kan, bilah-bilahnya. Bajaper aja kan beda-beda. Kayak jadi dagang bedog gitu. Victorinox itu kan yang standar Jerman itu macam-macam, ada yang Sleipner, ada yang Bohler dan segala macam. Jadi ditajamkan. Wal yuhidda hadukum syafratahu, ditajamkan dulu gitu. Pisaunya, jangan sampai sapi itu merasa kesakitan ketika disembelih. Diupayakannya, karena nanti yang bertugas jadi penjagal itu dia yang punya komando. Termasuk kenapa Rasul perintahkan, kan beda sama unta Pak ya. Kan ada zabahah, ada nahar. Kalau zabah untuk sembelihan yang dibaringkan, kalau nahar mah untuk hewan yang berdiri. Kayak unta. Unta mah kan tidak dijatuhkan heula. Da hese ngajatuhkeun anak. Unta mah di nahar bagian ujung ininya. Cuma dicolek doang. Colek gitu, Pak. Terus kalau lihatnya kan kayak orang-orang jaga-jaga di Turki itu, cuman gitu doang.
pendek ininya, kayak dicokel gitu. Itu nahar. Untuk hewan yang berdiri. Memang seperti itu teknis. Kayaknya ternyata ketika bicara tentang ihsan dalam agama, itu sungguh luar biasa. Mencakup segenap aspek. Mencakup segala macam urusan. Bukan hanya urusan-urusan yang biasa kita laksanakan, kayak ibadah sholat, zakat, dan sebagainya. Bahkan sampai urusan yang kadang kita tidak mempedulikannya. Ya, Pak. Berarti ini kayaknya ada jagal khusus kalau di Geraha ya. Ada jagal khusus gitu. Itu Pak. Jadi ini harus Rasul yang disampaikan kepada kita semua berkait dengan urusan kebaikan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ihsan, hal-hal yang baik itu untuk segala macam urusan. Idza qataltum, ketika kalian membunuh, fa'asinul qitla, maka harus membunuh dengan cara yang baik. Wa idza dabahtum, dan ketika kalian menyembelih, maka fa'ahsinul dzibha, harus menyembelih dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, dan membuat senang si sembelihannya. Yang namanya menyembelih tentu, yang disembelih tentu sakit. Tugas kita adalah bagaimana mempersingkat rasa sakitnya, gitu kan. Kalau kayak tadi misalkan digeser-geser kan malah menambah rasa sakit. Bagaimana seorang itu harus mempersingkat waktu, kemudian tidak membiarkan kesakitan yang lama dari sembelihan tersebut. Jadi sekali lagi, bahwa Islam itu mencakup segala aspek, dan Islam tentu memberikan pengajaran penting yang luar biasa dalam segenap amalan yang dilakukan. Jadi tidak boleh adanya kesembronoan, tidak boleh adanya hal-hal yang bisa menyebabkan yang baiknya hilang gitu. Ini hadisnya. Jadi berkaitan juga dengan urusan kurban nanti di tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau di Peru udah berapa? Masya Allah, 20. Insya Allah 20 ya. 20 orang atau 20 sapi ini teh? Ini yuk, 20 sapi insya Allah. 20 Juli. Insya Allah Pak. Yang mudah-mudahan ini menjadi satu amal ibadah yang baik buat kita semua. Karena kurban tentu saja bagian dari amaliyah yang mesti kita lakukan. Bagi orang yang mampu tentu saja mengeluarkan sebagian hartanya. Karena kalau misalkan harta itu dikeluarkan bukan dengan tujuan ini ingin mendapatkan kembali apa yang dikeluarkan, tapi tujuannya adalah agar dia menjadi orang-orang yang belajar untuk ikhlas dengan harta yang dia keluarkan, bukan daging yang ingin diterima, tapi keikhlasan itulah yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tadhkirah dan ilmu yang bermanfaat yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.